Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3686. Apakah kau ingin membunuhnya dengan satu pedang? Lin Bai dan burung gagak berdebat cukup lama di aliran sungai pegunungan. Akhirnya, keduanya mundur. Burung gagak tidak menggigit 139.89904 burung pipit mawar. Setelah setengah hari bertengkar antara Lin Bai dan dia akhirnya menyelamatkan 43 burung pipit mawar milik Lin Bai. Oleh karena itu, Lin Bai masih berutang 139,89 juta pil burung pipit mawar kepada burung gagak. Faktanya, kultivasi Lin Bai saat ini dapat sepenuhnya mengabaikan burung gagak di alam Sendan. Namun, dalam perjalanan ke Gunung Longwang, Lin Bai berpikir tentang bagaimana para pejuang alam Sendan kecil ini bisa sampai ke alam Jeoyu di Gunung Longwang. Setelah Lin Bai memasuki Gunung Longwang, dia melihat bahwa tingkat kultivasi iblis yang terendah adalah kematian dan kesengsaraan. Ada ribuan monster di alam Kuaso Tao. Dengan kekuatan yang begitu kuat, burung gagak macam apa di alam Sendan yang terlibat. Dia juga pergi ke batas Jeoyu paling rahasia di Gunung Longwang. Dia mencoba mencuri dua bunga hidup Yin dan Yang. Bahkan setelah ketahuan, dia masih mundur. Benarkah? Di awal periode, Lin Bai juga merasa bahwa gagak itu sedang membual. Namun setelah pergi ke Gunung Longwang, Lin Bai melakukan apa yang dikatakan gagak itu. Dia benar-benar menemukan batas rahasia 9 tempat terpencil dan tempat di mana dua bunga Yin dan Yang diciptakan. Lin Bai berpikir bahwa gagak itu sangat luar biasa. Jika alam Sendan benar-benar kultivasinya, maka dia pasti memiliki senjata atau kemampuan sihir lainnya, sehingga dia dapat bertahan dari bahaya berulang kali. Oleh karena itu, Lin Bai ingin menjaga gagak di sisinya untuk sementara waktu. Mungkin ini akan membantunya di masa depan. Bahkan jika Lin Bai tidak terlihat, gagak itu benar-benar dapat berbicara besar. Namun dengan kultivasi alam ramuan dewa miliknya, Lin Bai ingin membunuhnya, dan dia dapat melakukannya kapan saja. Sudah diputuskan. Ada 139,899 juta Zukuedan, salah satunya tidak boleh kurang. Aku telah membuat konsesi besar. Gagak itu menempel di pinggangnya dan berkata dengan kurang ajar. Lin Bai tertawa getir dan menggelengkan kepalanya tanpa air mata. Dia tidak berdebat dengan burung gagak karena dia merasa burung gagak sangat mementingkan uang. Bahkan jika itu adalah pil Rosevins, dia bisa berdebat dengan Lin Bai selama 3 hari 3 malam. Lin Bai tidak memiliki kekuatan dan semangat untuk bertengkar dengan burung gagak. Dia menyerah begitu saja. Menatap gunung, dia bertanya, aku sudah terbang cukup lama, sekitar 7 atau 8 jam. Aku khawatir aku sudah meninggalkan Gunung Suanyun dengan kecepatan pedang terbang. Aku tidak tahu di mana ini. Burung gagak itu melompat ke bahu Lin Bai. Mata hitamnya menyapu sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, mudah untuk mengatakan bahwa ini adalah aliran elang harimau di Gunung Liuhua, yang berada di pegunungan buntut rubah." Lin Bai menatap burung gagak itu dengan heran. Dia dapat dengan jelas mengetahui di mana letak gunung di pegunungan itu. Untuk mengetahui bahwa ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan iblis, bahkan prajurit Tao dapat mengingat semua gunung dan gunung itu. Tetapi burung gagak dapat melakukannya. Bagaimana kamu tahu? Lin Bai bertanya dengan heran. Burung gagak itu mengalihkan pandangannya tanpa berkata-kata dan berkata, karena aku pernah ke sini, tentu saja aku tahu. Lin Bai, bukankah aku mengatakan itu? Aku telah berada di Gunung Iblis selama ratusan tahun. Aku belum pernah ke tempat manapun di gunung itu. Aku pernah tidur di daerah sekitar Gunung Iblis, bahkan jika itu adalah ranjang naga Kaisar Iblis di kota naga pegunungan Tandus. Lin Bai terdiam dan masam, dan tidak tahu apakah burung gagak itu sedang membual. Gunung Ekor Rubah. Lin Bai membisikkan nama tempat itu dalam hatinya dan langsung bertanya, "Gagak, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah kau akan pergi ke suatu tempat?" Gagak itu melotot ke arah Lin Bai, "Pamanku sudah memutuskan. Sebelum kau melunasi utang, aku tidak akan pergi ke sana dan mengikutimu sepanjang waktu." Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, "Kalau begitu, kau memperkirakan akan mengikuti untuk waktu yang lama. Lebih dari 100 juta pil Qin Kui Foil tidak dapat dikembalikan dalam semalam. Hei, aku punya banyak waktu. Bahkan jika kau tidak beruntung, utang itu akan jatuh pada istrimu. Bahkan jika istrimu meninggal, utang itu akan jatuh pada anak dan cucumu. Singkatnya, aku harus mendapatkan pil Zukueku, atau aku tidak akan pernah menyerah." Kata gagak itu dengan tegas. "Baiklah, kalau begitu ikuti saja," kata Lin Bai sambil tersenyum. "Kemana kau akan pergi selanjutnya?" Gagak itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Cari tempat dan teruslah berlatih," kata Lin Bai dengan suara rendah,
perlahan terbang dari pegunungan, siap untuk terus mencari monster. Mata gagak itu bersinar terang dan berkata, ya, prajurit yang telah melahap jiwa seni bela diri adalah tempat terbaik untuk berlatih di mana monster seperti itu merajalela. Ketika Lin Bai mendengar gagak itu berkata, menelan jiwa, tiba-tiba, napas Lin Bai menjadi tajam, matanya dingin ke gagak, dipenuhi dengan semangat membunuh yang kuat. Apa yang kamu lakukan? Untuk membunuh. Kamu ingin membayar, bukan? Gagak itu melihat wajah pembunuh Lin Bai dan berseru. Lin Bai berkata dengan suara dingin, kamu tahu cara melahap jiwa seni bela diri. Apa asal-usulmu? Gagak itu menatap Lin Bai dengan tatapan kosong dan bertanya, apa? Apa yang melahap jiwa? Oh, sepertinya aku baru saja mengucapkan kata ini. Mengapa aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas? Memurnikan darah untuk mengubah ki, memurnikan darah menjadi ki, melahap jiwa seni bela diri, menelan semangat seni bela diri raksasa Protoss, perang, waktu terus berjalan, kejar dan bunuh lebih dari. Aku heran di mana aku pernah melihat roh bela diri semacam ini. Bagaimana aku bisa tiba-tiba melupakannya? Sepasang mata gagak hitam, muncul warna kabur, kepala bengkok, tampaknya berusaha mengingat, tetapi gagal mengetahui kesimpulannya. Lin Bai berkata dengan dingin, tidak bisakah kamu mengingatnya? Aku tidak tahu, kata gagak, aku tidak tahu. Dari waktu ke waktu, banyak kata keluar dari pikiranku yang belum pernah kugunakan sebelumnya, tetapi kata-kata ini akan segera hilang dari pikiranku, dan kemudian aku tidak dapat mengingatnya lagi. Oh, aku tidak ingin memikirkannya. Sakit setiap kali aku memikirkannya. Lin Bai, jangan khawatir. Aku ingat bahwa menelan roh seni bela diri adalah jiwa dengan dosa besar. Begitu kamu ketahuan, kamu akan berada dalam bahaya. Namun, kamu dapat yakin bahwa aku tidak pernah memiliki banyak minat untuk menelan roh seni bela diri. Aku lebih tertarik pada uang. Hanya saja kau bisa melahap roh dan memburu serta membunuh monster untuk berkultivasi. Maka tulang-tulang monster itu akan menjadi milikku dan melunasi utangmu. Kita juga bisa bergandengan tangan untuk merampok banyak harta, dan kau bisa membayar utangmu lebih cepat. Hebat, hebat. Burung gagak itu senang memikirkan hal-hal ini. Hati Lin Bai curiga. Hanya sejak burung gagak berkata, telan jiwa seni bela diri, pikiran Lin Bai dipenuhi dengan pikiran membunuh tidak kurang dari 10 kali. Dalam napas pendek tadi, Lin Bai memiliki lebih dari 10 pikiran membunuh, dan ingin membunuh burung gagak itu dengan satu pedang. Tetapi melihat penampilan burung gagak yang tidak berperasaan, Lin Bai merasa bahwa dia tidak berbohong. Dia tampak sangat tertarik pada uang, dan dia tidak peduli untuk menelan jiwa. Lin Bai bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya, apakah kau ingin membunuhnya dengan pedang? Bab 3687 Balas Dendam Datang. Lin Bai berdiri di tempat yang sama dalam diam, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah kau ingin membunuhnya dengan pedang? Namun dalam pikiran Lin Bai yang diam, burung gagak itu tidak sabar untuk mendesak, pergi dan bunuh monster itu untuk melunasi hutang. Apakah kau ingin melunasi hutang, katamu, apakah kau ingin gagal bayar? Mendengar suara burung gagak, Lin Bai terdiam dalam hatinya, dan berkata dengan muram, aku bisa membawamu bersamaku, tetapi aku harus menjelaskan bahwa aku memiliki rahasia melahap roh seni bela diri. Kau tidak boleh memberi tahu siapapun. Burung gagak itu berkata tanpa minat, oh, kau bukan satu-satunya di dunia yang telah melahap roh seni bela diri. Aku tidak ingin mengirim orang-orang klan Tuntian ke Protoss raksasa, karena aku tahu bahwa Protoss raksasa dan klan Tuntian tidak dapat memenangkan perang ini. Colossus tidak akan pernah menang. Lin Bai terkejut dan bertanya, mengapa? Ada tatapan kosong di mata gagak itu, apa, kenapa? Aku tidak tahu. Kata-kata ini sepertinya muncul begitu saja. Aku tidak bisa tidak mengatakannya secara langsung. Lin Bai bahkan terkejut oleh gagak itu, dan bahkan merasa ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalam gagak itu. Ayo pergi, ayo kita berburu dan membunuh monster untuk melunasi hutang. Gagak itu segera berkata dengan gembira. Lin Bai mengangguk dan meletakkannya terlebih dahulu. Namun, dia selalu waspada terhadap gagak itu. Dia terbang perlahan ke udara dan berkata dengan suara rendah, ini di antara pegunungan buntut rubah. Aku tidak tahu di mana ada monster terbanyak. Dan kita harus berhati-hati, jika kita bertemu monster di Daujing, kita bukan saingan. Pupil hitam gagak itu berkedip, terkejut memanggil, pergi ke utara, 100.000 mil jauhnya, gunung seperti tanduk domba, ada ular boa yang akan mencapai jalan. Ular boa ini mencoba memakanku, tetapi aku kembali untuk membalas dendam sekarang. Ya, kau bisa membalaskan dendamku. Burung gagak tiba-tiba berseru kaget. Cincin penyimpanan di pergelangan kakinya menyala, dan dari sana terbang sebuah gulungan sepanjang sekitar 1000 meter.
Di dalamnya terdapat banyak simbol aneh yang tidak dapat dipahami Lin Bai. Namun, tampaknya burung gagak dapat memahaminya, karena ia sendiri yang menulisnya. Ya, ada sebuah tempat bernama Gunung Yang Lao, 100.000 mil jauhnya dari utara. Ada seekor ular boa 5 warna di sana. Saat itu, ia ingin memakanku dan memburuku sejauh 100.000 li. Ia terlalu sering menggertak burung-burung. Burung gagak itu mencari-cari gulungan itu untuk waktu yang lama dan menggeram dengan marah. Lin Bai mencondongkan tubuhnya dan melihat simbol-simbol aneh ini. Tidak ada kata yang dapat dipahami. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kau tulis di sana? Itu seperti cakar ayam di tanah. Kau boleh menghinaku, tetapi kau tidak boleh menghina kata-kataku. Kau lihat, di sini tertulis dengan jelas bahwa Gunung Yang Lao, ular boa 5 warna akan memakanku dan mengejarku sejauh 100.000 mil. Burung gagak menunjuk ke sebaris karakter pada gulungan itu. Karakter pada gulungan itu menunjukkan 2 tanduk domba, seekor cacing tanah di bawah, dan sebuah salib di ujungnya. Kemudian, semuanya hilang. Lin Bai tak berdaya menutupi dahinya dan ingin menangis tanpa air mata. Kata ini, diperkirakan hanya burung gagak yang bisa memahaminya. Ayo, kita cari pintunya. Aku mau balas dendam. Burung gagak itu mengangkat gulungan itu dan berdiri di bahu Lin Bai, menantikan kemunculan seorang pria kuat yang kembali. Lin Bai menyambutnya dan bangkit lalu langsung pergi sejauh 100.000 mil. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Bai tiba di ratusan ribu mil jauhnya. Di bawah bimbingan burung gagak, dia dengan cepat menemukan gunung seperti tanduk domba. Gunung itu gundul, dengan bebatuan aneh, puncak yang curam, angin dingin, angin mendung, dan roh jahat. Itu bukan tempat yang bagus untuk dilihat. Setelah tiba di sini, burung gagak itu melompat ke kepala Lin Bai, menjulurkan pinggangnya dan meraung, apakah kamu masih ingat ular kecil dan ular di gunung kambing tua itu? Setelah suara burung gagak terdengar suara gemuruh dari gunung. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit, dan gunung itu pecah. Cahaya warna-warni meledak dari gunung, dan 100 ular piton panjang zang berenang keluar dari gunung. Siapa yang berani datang ke sini untuk bermain liar? Ketika ular piton 5 warna itu muncul, dia mengangkat ular itu kepala ular itu meraung marah. Ular boa 5 warna ini juga monster yang memiliki reputasi ganas dalam radius 100.000 mil. Monster dan prajurit biasa tidak berani mendekati gunungnya dengan mudah. Selama bertahun-tahun, tidak ada prajurit atau monster yang berani menantangnya di sini. Itu kakekmu Wu, ular bunga kecil. Pada tahun-tahun itu, aku hanya menyukai bunga kecil di gunungmu. Begitu kau memetiknya, kau datang. Kau akan memakanku tanpa berkata apa-apa. Bahkan, kau akan membunuhku sejauh 100.000 mil sekaligus. Aku akan kembali hari ini. Aku akan membunuhmu di tempat. Burung gagak berdiri di kepala Lin Bai, menunjuk ular piton 5 warna, meraung dan berteriak. Ular piton 5 warna itu sepertinya teringat sesuatu, sepasang mata ular dingin itu perlahan-lahan memperlihatkan kemarahan di langit, meraung, itu kamu. Saat itu, aku dengan hati-hati membudidayakan bunga longyan selama 100 tahun. Tepat saat bunga itu tumbuh dewasa, bunga itu direnggut oleh gagak kecilmu yang penuh kebencian. Perseteruan berdarah ini, aku akan membuatmu membayarnya dengan darah. Kalau dipikir-pikir, ular piton 5 warna itu marah di langit setelah obat ajaib yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun dirampas oleh seekor gagak di alam sendan. Namun, ular piton 5 warna itu juga sangat terkejut karena keterampilan menghindar gagak itu luar biasa. Meskipun ia hanya mencapai alam sendan, keterampilan melarikan diri yang dimilikinya tidak dapat mengejar ular piton Wus, keluarga iblis dari alam kuasi Tao. Hei, kamu ingat aku? Gagak itu tersenyum puas. Ingat, tahun-tahun ini, aku berharap dapat memakan dagingmu dan meminum darahmu. Karena kau telah mengirimkannya ke pintu rumahmu hari ini, aku akan mati. Ular piton 5 warna itu membuka mulutnya dan meraung. Kekuatan spiritual gunung kambing tua yang tak berujung mengalir ke mulutnya. Pasir dan batu beterbangan di sekitarnya, dan badai serta guntur mengamuk. Burung gagak itu sangat pintar sehingga ia jatuh di bahu Lin Bai dan bersembunyi di balik rambut Lin Bai. Ia berbisik, bergantung padamu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bukankah kau begitu hebat? Ayo. Burung gagak berseru, dalam hal bertarung, aku ini sia-sia. Kau tahu dirimu sendiri dengan baik. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Dia datang. Seru burung gagak itu. Lin Bai menatapnya lekat-lekat, dan kekuatan yang terkumpul dari mulut ular boa 5 warna itu memuntahkan dan berubah menjadi pilar cahaya untuk menghancurkan gunung dan sungai. Itu menghancurkan gunung dan menghancurkan hutan.
Lin Bai mendengus dingin. Pedang terbang itu terlepas dari tas penyimpanan dan jatuh ke tangannya. Dia melangkah keluar dengan tatapan yang ganas. Pada saat tangan ular piton 5 warna itu bergerak, serangkaian pedang jatuh dari langit dan membunuh ular piton 5 warna itu. Dalam sekejap, ular piton 5 warna itu dipukuli dengan darah menetes dan menangis terus-menerus. Bergantung pada situasi gunung, ular piton 5 warna itu menghindari serangan Lin Bai sambil menunggu kesempatan untuk melawan. Namun, teknik pedang Lin Bai sangat mendominasi, dan ular piton 5 warna itu hampir tidak berdaya untuk melawan. Setelah puluhan putaran, sosok Lin Bai muncul dari langit dalam bayangan pedang. Cahaya pedang jatuh dari langit dan menembus kepala ular piton 5 warna itu. Seketika, ular piton 5 warna itu jatuh ke tanah, melolong dan meninggal. Bab 3688 Sulit untuk bertahan hidup dari kesengsaraan guntur. Cahaya pedang tajam tampak jatuh dari 9 awan, menembus kepala ular piton 5 warna dan membunuhnya. Ular piton 5 warna itu jatuh ke tanah, melolong sebentar, dan tidak bernyawa lagi. Burung gagak itu melompat keluar dari punggung Lin Bai dengan gembira dan berseru gembira, "Hebat, bocah cantik, teknik pedang yang bagus." Lin Bai perlahan jatuh dari langit dan jatuh di samping ular piton 5 warna. Dia berkata dengan suara rendah, ular piton 5 warna itu memiliki kultivasi kuaso Daojing. Bergantung pada kondisi gunung di sini, sangat sulit untuk terjerat. Jika tidak bertemu denganku, seniman bela diri kuaso Tao lainnya akan mati sia-sia. Burung gagak itu melompat turun dari bahu Lin Bai, aku tidak peduli apakah orang lain akan mengirim mereka ke kematian atau tidak. Sekarang barangnya sudah mati. Menurut aturan yang telah kita sepakati, darah iblis akan diberikan kepadamu untuk kultivasi, dan mayatnya harus dibayar untukku. Lin Bai terdiam dan menggelengkan kepalanya. Burung gagak itu penuh dengan uang, jadi dia harus berkata, sesukamu, dan kemudian berjalan mendekat, melahap jiwa pedang itu. Dia segera menguras darah iblis dari ular piton 5 warna dan menyuntikkannya ke tubuh Lin Bai. Setelah Lin Bai memurnikan darah iblis, pencuri gagak itu menyeringai dan menarik tulang-tulang iblis di tanah ke dalam cincin penyimpanan, lalu kembali ke bahu Lin Bai lagi, dan berkata sambil tersenyum, pergi ke tempat berikutnya. Segera, burung gagak itu mengeluarkan buku catatan balas dendam dari cincin penyimpanan. Setelah mempelajarinya dengan saksama, dia berkata kepada Lin Bai Zhengse, musuh terdekat berjarak lebih dari 100.000 mil jauhnya. Tempat bernama Gunung Tianying adalah monster burung. Di Gunung Iblis, baik di luar maupun di dalam Gunung Iblis, monster-monster kuat di sini hampir menempati 100.000 li sebagai batasnya. Artinya, setiap 100.000 li, akan ada penguasa monster. Dalam 100.000 li ini, penguasa binatang iblis memiliki kekuatan absolut. Dan 100.000 li ini juga merupakan wilayah kekuasaan para penguasa monster. Misalnya, ular piton 5 warna yang dibunuh Lin Bai hari ini adalah monster terkuat di wilayah 100.000 li, dan dia juga merupakan panglima dari 100.000 li. Di wilayah itu, jika klan iblis lain menjadi lebih kuat, mereka juga dapat menantang penguasa binatang iblis dari 100.000 li. Jika mereka menang, mereka akan tunduk padanya mulai sekarang. Jika mereka gagal, mereka akan mati. Lin Bai menginjak pedang terbang dan pergi ke tempat berikutnya. Waktu berlalu dengan cepat, berkedip sudah lebih dari setengah bulan. Mengandalkan kecepatan yang sangat cepat yang dibawa oleh pedang terbang, Lin Bai dengan panik berpindah-pindah melalui pegunungan ekor rubah untuk memburu dan membunuh monster kuaso Daojing yang menakutkan. Selama periode ini, jika Anda beruntung bertemu monster di Daojing, Lin Bai tidak mencoba untuk bersikap berani. Dia berbalik dan berlari bersama burung gagak. Dan burung gagak itu juga sangat menarik, begitu bertemu monster pembatas jalan, dia berlari lebih cepat dari Lin Bai. Namun setelah bergaul satu sama lain selama setengah bulan, Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang burung gagak, yaitu musuh burung gagak di pegunungan ekor rubah hampir ada di mana-mana. Gunung Iblis dibatasi oleh 100.000 li, dan akan ada penguasa monster di setiap 100.000 li. Penguasa monster ini hampir berseteru dengan burung gagak. Misalnya, piton 5 warna di Gunung Yangjiao, yang pertama kali didatangi Lin Bai, tampaknya burung gagak itu telah mengambil ramuan yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, dan diburu sejauh ribuan mil hingga wilayah Raja Iblis berikutnya. Dengan cara yang sama, dalam setengah bulan terakhir, burung gagak telah mencari musuh, dan hampir semua monster telah berbicara untuk menyerang burung gagak. Entah gagak itu telah mengambil buah spiritual yang telah dirawat oleh orang lain selama bertahun-tahun, atau gagak itu telah membujuk orang untuk merampok rumah mereka, atau gagak itu telah mencuri mineral terbaik dari keluarga kita. Bagaimanapun, gagak itu ada di Gunung Iblis, dan Lin Bai menganggapnya terkenal. Lin Bai juga sangat terkejut
Memprovokasi begitu banyak musuh yang kuat, bagaimana gagak itu bisa bertahan hidup? Namun, penguasa monster itu tampaknya memiliki nada suara yang seragam. Mereka semua mengatakan bahwa gagak memiliki semacam teknik melarikan diri yang sangat kuat, yang membuat mereka para monster di alam kuasi Tao tidak dapat mengejar mereka. Lin Bai sangat penasaran. Apa penyendiri ini? Setengah bulan kemudian, Lin Bai memburu dan membunuh monster di pegunungan Gunung Iblis Senling. Dalam setengah bulan ini, hampir 500 monster mati di tangan Lin Bai. Dan kultivasi Lin Bai juga secara bertahap mendekati alam kuasi Tao, dan Lin Bai merasa bahwa jaraknya tidak jauh. Dengan kecepatan seperti ini, jika ada cukup darah iblis, aku akan dapat menerobos ke alam kuasi Tao dalam waktu 7 atau 8 hari. Lin Bai berdiri di puncak gunung, dan setelah memurnikan darah iblis macan tutul kuning di bawah kakinya, senyum bahagia muncul di wajahnya. Gagak dengan senang hati menyingkirkan bangkai monster itu, dan berkata dengan santai, terobos, alam kuasi Dao adalah batasmu. Bahkan jika kamu menerobos alam kuasi Tao, kamu tidak dapat menerobos alam Tao. Jika kamu menerobosnya dengan paksa, kamu pasti akan mati di bawah guntur. Perampokan guntur terhadap langit bukan untuk bersenang-senang. Kata Gagak. Apa yang kamu tahu? Katakan dengan cepat, atau kamu akan melupakannya nanti. Ketika Lin Bai mendengar Gagak berbicara, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Selama setengah bulan ini, Lin Bai dapat mendengar banyak kata-kata aneh dari burung Gagak. Bahkan burung Gagak tidak tahu dari mana kata-kata ini berasal. Kemudian, Lin Bai bertanya, tetapi burung Gagak tidak dapat mengingatnya. Tampaknya beberapa kenangan dalam pikiran burung Gagak tiba-tiba muncul dan berkelebat, dan kemudian mereka akan lupa lagi. Berdiri di bahu Lin Bai, burung Gagak berkata sambil tersenyum, para praktisi seni bela diri di dunia dapat menilai bakat mereka berdasarkan tingkat semangat bela diri mereka. Tetapi sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang telah menembus alam Tao dengan semangat bela diri tingkat kuning, apalagi makam dewa. Bahkan jika itu adalah dunia roh, para prajurit yang menerobos alam Tao dengan semangat bela diri kelas 1 tingkat kuning dapat dihitung dengan satu tangan. Semangat bela diri tingkat 1 kuning ingin memasuki alam Tao, yang bertentangan dengan surga. Semangat bela diri seorang pendekar bagaikan anugerah dari surga untuk kultivasi. Jiwa tingkat kuning diberikan kepadanya oleh surga, tetapi dia tidak diberikan jalan menuju kesempurnaan. Oleh karena itu, jiwa tingkat kuning ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja sepanjang hidupnya. Paling-paling, banyak jiwa bela diri tingkat kuning berada di akhir kultivasi di alam Sendan. Hanya sedikit dari kalian yang dapat berkultivasi ke tingkat kesempurnaan tertinggi. Mendengar kata-kata Gagak itu, Lin Bai teringat bahwa sepertinya Ling Tianzi juga pernah berkata kepadanya bahwa tingkat kuning adalah sejenis jiwa bela diri, dan potensi pengembangannya hanya pada tingkat alam Sendan. Jika tidak ada harta dan ramuan lain, sulit baginya untuk melangkah lebih jauh. Gagak itu terkekeh dan berkata, perampokan guntur tidak baik untuk kalian yang melawan kalian. Terlebih lagi, perampokan guntur surga tidak memiliki toleransi bagi mereka yang melahap jiwa pasukan. Apakah kamu tahu mengapa prajurit Tuntian memiliki begitu banyak nama buruk di dunia roh? Apakah kamu tahu mengapa setiap prajurit klan Tuntian memiliki puncak kekuatan yang unik? Ini karena para prajurit Tuntian yang lemah itu telah terbunuh oleh malapetaka guntur ketika mereka melewati malapetaka guntur, dan orang-orang Tuntian yang berhasil selamat dari malapetaka guntur adalah yang terkuat di dunia. Ketika mereka melewati malapetaka guntur, mereka akan terbang ke langit seperti ikan di laut. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah malapetaka guntur yang dimiliki oleh pasukan berbeda dari yang dimiliki orang-orang biasa? Alam berbeda, kata burung Gagak. Itu perbedaan besar. Bab 3689 Jurang yang membingungkan jiwa. Bedanya jauh sekali. Ketika Gagak itu berbicara tentang perampokan guntur dari suku Tuntian, jejak kengerian muncul di matanya, yang tampaknya sangat khawatir. Apa bedanya? Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Gagak itu memikirkannya dengan saksama, lalu matanya menunjukkan kebingungan, kepalanya miring, dan dia tidak membuka mulutnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat penampilan Gagak itu, Lin Bai mengerti. Diperkirakan Gagak itu tidak dapat mengingatnya. Aku lupa apa bedanya. Aku mengingatnya dengan jelas. Aku tidak dapat mengingatnya. Bagaimanapun, lebih sulit bagi roh menelan dari klan Tuntian untuk menerobos alam Tao daripada naik ke surga. Gagak itu berkata dengan serius, kamu harus tahu bahwa ketika kamu menerobos alam Tao, roh seni bela diri akan diintegrasikan ke dalam ramuan dewa dan menjadi buah Tao.
Setelah Wu Hun menjadi buah Tao dalam integrasi Sendan, metode rahasia Wu Hun sepenuhnya milik metode rahasianya sendiri, yaitu, yang disebut, Kitab Suci Tao. Buah Tao mengandung Tao. Semua metode rahasia akan menjadi keberadaan yang unik, yang dapat diwariskan selama berabad-abad. Burung Gagak berkata kepada Lin Bai dengan serius. Mendengar ini, Lin Bai tampaknya mengerti. Sama seperti sutra pedang yang dipraktikkan Lin Bai hari ini, itu diwarisi dari seorang pria kuat bernama Nanming Daozun. Teknik pedang dalam sutra pedang harus menjadi metode rahasia jiwa bela dirinya. Setelah mengintegrasikan buah Tao, itu berubah menjadi kekuatan sihir Taoisme. Artinya, bisakah pencarian jiwa seni bela diri rahasia saya, melanggar larangan, dan menghentikan pertempuran diubah menjadi kitab suci Tao? Mata Lin Bai berbinar. Dengan cara ini, begitu Lin Bai menerobos ranah Taoisme, nilai Tao Jing, Lin Bai mungkin menjadi yang terkuat di antara semua surga. Jika Lin Bai dapat menyempurnakan kitab suci Tao-nya sendiri di masa depan, itu mungkin menjadi kitab suci Tao pertama dalam sejarah dunia spiritual. Sejak saat itu, roh bela diri tidak akan ada lagi. Pada saat ini, prajurit akan memulai perjalanan baru, yang dapat dianggap sebagai keberangkatan total dari manusia biasa dan memenuhi syarat untuk mengejar ranah kehidupan abadi dan keabadian. Saya tahu sedikit tentang perampokan guntur kitab suci Tao. Jika saya bisa melihat orang lain melewati perampokan guntur sekali, saya mungkin memiliki sedikit pemahaman. Dibatasi oleh seni bela diri dari benua kuno, Lin Bai hanya tahu sedikit tentang perampokan guntur kitab suci Tao. Ketika dia datang ke makam Dewa Surga, dia juga melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Tidak ada tempat bagi Lin Bai untuk belajar tentang perampokan guntur. Jika ingin melihat kesengsaraan petir di Daojing, sangat sedikit pendekar yang akan menyeberangi kesengsaraan petir di alam liar. Lagi pula, itu terlalu sulit. Kata Crow, tetapi di Gunung Iblis ini, memang ada beberapa tempat yang cocok untuk menyeberangi kesengsaraan petir. Yang pertama adalah Kota Naga Gunung Tandus. Kota Naga Gunung Tandus adalah tempat berkumpulnya roh seluruh Gunung Iblis. Itu adalah tempat di mana bumi berputar, di antara gunung peri dan tanah yang diberkati. Kekuatan kesengsaraan petir akan sangat dilemahkan oleh medan. Namun, di Kota Naga Gunung Tandus, kecuali jika itu adalah kekuatan sihir besar dalam keluarga iblis lainnya tidak diizinkan untuk menyeberangi kesengsaraan petir di sini. Selain Kota Naga Gunung Tandus, di seluruh pegunungan iblis, hanya ada misteri. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, di mana jurang yang mempesona? Ini adalah tempat yang berbahaya di Gunung Iblis, kata burung gagak dengan mata bersinar. Menurut legenda, pertempuran berdarah yang pernah ditemukan di makam dewa menyebabkan jatuhnya makam dewa. Banyak jiwa yang dilanda kebencian tidak mau pergi ke neraka. Para pengembara di Gunung Iblis terikat oleh jurang yang dalam. Ini adalah jurang yang mempesona. Jurang yang mempesona itu dalam dan gelap sepanjang tahun, dan bahkan cahaya tidak dapat ditembus. Banyak klan iblis dan prajurit pernah mencoba memasuki jurang yang mempesona untuk mencari harta karun, tetapi tanpa kecuali, tidak ada prajurit dan keluarga iblis yang memasuki jurang itu yang bisa keluar hidup-hidup. Mendengar ini, Lin Bai menatap burung gagak dengan aneh dan bertanya, apakah kamu pernah ke dasar jurang yang mempesona? Burung gagak menatap Lin Bai dengan aneh, dan pencuri itu berkata sambil tersenyum, ya, tidak ada apa-apa di bawah. Yang ada hanya kegelapan yang tak berujung dan banyak hantu yang berkeliaran. Seperti neraka di bumi. Jangan sebut harta karun itu. Aku belum menemukan sehelai rambut pun. Aku takut kalau dia keluar dari jurang, aku takut kalau dia keluar dari jurang, aku takut dia tidak akan keluar dari dunia ini kalau dia keluar dari tanah iblis. Kata burung gagak sambil melengkungkan bibirnya. Hantu. Lin Bai berbisik pelan, seberapa jauh kita harus pergi ke jurang yang mempesona? Burung gagak terkejut dan berkata, tidak, apakah kamu benar-benar akan pergi ke labirin? Butuh waktu sekitar 3 bulan bagi jurang yang mempesona untuk berada di Gunung Iblis. Bahkan jika kamu mampu mengendalikan pedang dan berlari dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu lebih dari setengah bulan untuk tiba. Terlebih lagi, tempat itu dekat dengan Gunung Iblis. Itu sudah menjadi tempat di mana iblis dan binatang buas merajalela di alam Tao. Kita berdua mencari kematian saat kita pergi ke jurang yang mempesona. Lin Bai bertanya dengan getir, tidakkah kau membanggakan bahwa kau pernah ke jurang yang penuh kegilaan? Mengapa kau ingin mati? Burung gagak berkata sambil tersenyum, jika aku menghadapi bahaya, aku bisa lari, tetapi kau tidak bisa lari. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, akhir-akhir ini aku membantumu membalas dendam. Mendengarkan musuhmu, kau tampaknya bisa berlari sangat cepat. Penghindaran macam apa itu?
Mata burung gagak itu menjadi bingung sejenak, dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan, penghindaran macam apa? Aku tidak tahu. Aku lupa. Oh, jangan khawatir tentang ini. Kau masih jauh dari jalan. Mari kita terus membalas dendam. Biarkan aku melihat di mana musuh berikutnya. Burung gagak mengeluarkan buku kecil tentang balas dendam, melihatnya dengan saksama, dan berkata, pergilah ke timur, 300.000 mil jauhnya. Lin Bai menginjak pedang terbang dan langsung menuju ke timur. Ketika Lin Bai meninggalkan tempat itu, seekor ular hijau, yang telah melihat Lin Bai, menyelinap ke dalam rumput liar dan menghilang. Ketika ular hijau itu muncul kembali, ia sudah berada di sebuah gunung yang lurus ke langit. Saat ini, di puncak gunung, berdiri seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa, seperti peri yang turun ke bumi. Di belakang wanita ini, seorang pria kuat dengan tanduk pertama seekor lembu berdiri dengan hormat. 10 langkah dari punggung wanita itu, ular hijau itu bergoyang dan berubah menjadi seorang gadis berpakaian hijau. Dia berlutut dengan satu lutut dengan gembira dan berteriak, Nona Caner, saya telah menemukan orang yang Anda cari. Chan San mendengarkan, belum membuka mulut, lalu mendengar Raja Lembu Jantan melotot dan mengaum, di mana? Ular hijau berkata, rubah ekor hutan macan tutul gunung, tetapi baru saja mendengar mereka berkata, sepertinya akan pergi timur 300.000 mil jauhnya, tempat itu seharusnya adalah Gunung Wanling, yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Beruang Emas Ungu. Terima kasih banyak, Caner tersenyum lembut. Ular hijau berkata dengan takut, itu adalah berkah dari iblis kecil untuk dapat bekerja untuk gadis Caner. Aku tidak tahu di mana lagi iblis kecil itu dapat membantu gadis Caner. Aku tidak berpikir bahwa kultivasi prajurit itu sangat tinggi. Dia hanya memiliki pencapaian besar di alam kekaisaran. Karena aku tidak mendapatkan perintah dari Caner, aku tidak mengambil nyawanya. Jika Caner menginginkan nyawanya, iblis kecil itu dapat membantu. Caner terkekeh, aku khawatir kamu bukan lawannya, atau kita pergi sendiri. Bab 3690 Gunung Wanling. Sebelum Lin Bai Yujian tiba di sebuah gunung, dia mendongak. Gunung itu penuh dengan vitalitas dan keteduhan. Ada banyak rumput langka dan langka di gunung itu, dan ada puncak-puncak dan bebatuan aneh yang menakjubkan. Di hutan lebat, terkadang ada beberapa rubah liar yang menyerbu masuk dan burung-burung terbang di udara. Tempat yang bagus. Lin Bai hanya melihatnya dan tahu bahwa tempat ini luar biasa. Jika diletakkan di bumi, itu akan menjadi Gunung Sichuan yang terkenal. Gunung Wanling adalah wilayah Raja Beruang Emas Ungu. Orang buta beruang ini ingin menangkap dan memanggangku beberapa dekade yang lalu ketika aku tidak siap. Sekarang ketika aku kembali, aku akan membuatnya membayar hutang darah dan darahnya. Burung gagak mengepalkan tinjunya dan meraung dengan kebencian, Lin Bai, naiklah. Lin Bai melirik burung gagak itu, mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan, dan terbang ke Gunung Wuling. Setelah beberapa saat, ada getaran di Gunung Wanling yang kuat. Monster tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari gunung dengan panik. Burung-burung dan rubah-rubah panik. Namun pada saat berikutnya, gunung itu tiba-tiba meledak. Seekor beruang besar berbulu coklat, mengayunkan cakarnya, menyerang seorang prajurit putih yang terbang di udara di depannya. Setelah ratusan ronde pertarungan yang sengit, Raja Beruang Emas Ungu melolong, dan jalur tubuh iblis yang besar itu berada di tanah, dan seluruh tubuhnya berdarah. Setelah berjuang beberapa kali, ia kehilangan napas kehidupannya. Lin Bai dengan ahli melahap jiwa pedang dan memurnikan darah iblis. Burung gagak kemudian mengambil tubuh Raja Beruang Emas Ungu. Selanjutnya, burung gagak mengeluarkan buku catatan balas dendam dari cincin penyimpanan. Setelah melihat dengan saksama, ia memberi Lin Bai petunjuk, dan segera Lin Bai pergi dengan pedangnya. Ketika Lin Bai dan burung gagak tidak pergi untuk sementara waktu, Caner dan Men Niu Wang jatuh ke gunung dari awan. Raja Men Niu melihat kekacauan Gunung Wanling, dan berkata dengan suara rendah, ada tanda-tanda pertempuran di sini, dan orang yang bergerak itu benar-benar pendekar pedang yang kuat. Itu pasti anak laki-laki yang kita cari. Chan San mengerutkan kening, suaranya memanggil, apakah ada iblis kecil yang masih hidup di sini? Begitu suaranya jatuh, seekor rubah liar berlari dari gunung, merangkak di kaki Caner, menggigil, beranikah kau bertanya padaku apa yang dikatakan tetua klan iblis? Caner berkata, apa yang terjadi di sini? Ceritakan padaku detailnya. Rubah liar itu panik dan memberitahu Caner apa yang baru saja ditemukannya. Setengah jam kemudian, Caner dan pria Niuwang meninggalkan gunung dan langsung menuju ke langit, menurut iblis kecil, mereka menuju ke arah ini. Kejar! Bisik Caner, dan berlari mengejar Raja Banteng. Namun, yang mengejutkan Caner, setiap kali Caner dan Men Niuwang mengejar,
Lin Bai dan Crow sudah pergi lebih dulu, dan rencana perjalanan mereka berubah-ubah. Chaner dan Men Niuwang telah tersesat beberapa kali. Setelah kehilangan setengah bulan, ini juga membuat Chaner sedikit marah. Chaner merasa, seolah-olah Lin Bai tahu bahwa mereka mengejarnya, tetapi Lin Bai sengaja memprovokasi dia dan membawa Chaner dan Men Niuwang untuk berlari di sekitar pinggiran Gunung Iblis. Berikan Chan semacam ilusi, kurasa dia bisa menangkap Lin Bai dengan segera. 5 hari kemudian, Lin Bai membunuh seekor burung di bawah bilah pedang. Setelah memurnikan darah iblis, ranah kultivasinya mulai mengendur, dan dia secara resmi menerobos dari ranah Yuanman Agung ke ranah Taoisme Semu. Ini adalah terobosan di ranah Taoisme Semu. Wajah Lin Bai tampak gembira, dan pada saat menerobos alam kuasi Tao, Lin Bai tampaknya memiliki firasat bahwa selama dia bersedia, sebuah ide akan membawa malapetaka guntur di alam Tao. Burung gagak berkata, jika kamu menerobos alam kuasi Tao, artinya, kamu memenuhi syarat untuk menerobos alam Tao. Sekarang selama kamu merasa siap, sekarang kamu dapat memimpin malapetaka guntur. Jika kamu telah melewatinya, maka kamu adalah keberadaan Dao Jing. Burung gagak itu benar. Lin Bai merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia berlatih, kekuatan spiritual ramuan dewa dan ladang ramuan di tubuhnya telah mencapai batas jenuh dan tidak dapat menerobos. Hal terpenting bagi Lin Bai adalah bersiap untuk malapetaka. Selama Lin Bai siap, sebuah pikiran, malapetaka guntur akan datang. Meskipun aku dapat memilih untuk melewati malapetaka guntur sekarang, aku tetap tidak ingin terburu-buru. Lagi pula, aku tidak tahu apapun tentang malapetaka guntur kitab suci Tao sekarang. Terlebih lagi, burung gagak itu juga mengatakan bahwa tidak mudah untuk melewati malapetaka petir orang-orang Tuntian. Mungkin akan lebih sulit daripada malapetaka petir orang lain. Yang paling kurang kupahami sekarang adalah pemahamanku tentang kitab suci Tao dan malapetaka petir. Kalau saja ada sekte di sini yang dapat memberikan pengetahuan seperti itu. Atau kamu dapat melihat orang lain melalui malapetaka petir dengan matamu sendiri. Lin Bai berjalan di pegunungan dan hutan, mengerutkan kening dan bermeditasi. Tetapi ketika Lin Bai sedang berpikir, burung gagak itu berdiri di bahunya, menoleh dan melihat ke langit di belakangnya. Dia berkata tanpa berkata-kata, kita telah mengejar selama setengah bulan. Apakah kamu masih mengejar? Apakah kamu lelah atau tidak? Seketika, burung gagak itu berkata, Lin Bai, apakah kamu ingin mendapatkan beberapa buku tentang perampokan guntur di Dao Jing? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu punya? Tidak. Tidak, apa yang kau tanyakan? Aku tidak punya, tapi aku tahu ada tempat untuk menyimpannya. Di mana? Lin Bai bertanya dengan heran. Pencuri burung gagak si tersenyum, 10 juta pil Rosevins, aku akan memberitahumu tempat ini. Lin Bai melotot dan meraung, kau seorang pencatut. Burung gagak berkata, jika kau tidak memberikannya, bukan berarti aku ingin melewati perampokan guntur. Lin Bai menggertakkan giginya dan berkata tanpa daya, aku tidak punya pil Rosevins. Aku berutang terlebih dahulu. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, baiklah, awalnya kau berutang padaku 139,899 juta pil Rosevins. Bulan ini, jika kau berburu dan membunuh monster, kau akan melunasi lebih dari 900.000 yuan utang, bahkan jika itu 1 juta yuan. Sekarang kau berutang padaku 138,89 juta Zukuedan. Ditambahkan 10 juta pil Rosevins sekarang, itu adalah 148,89 juta burung pipit merah. Lin Bai Naomen hitam, semakin banyak hutangnya, jadi jangan berutang uang yang terbaik. Setelah menghitung akunnya, burung gagak itu berkata sambil tersenyum, apakah kau punya pendapat? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ayo pergi. Di mana kau memiliki klasik seperti itu? Burung gagak tertawa, kota naga gunung tandus. Lin Bai menatap burung gagak itu tanpa berkata-kata dan meraung, kau bercanda denganku, aku adalah seorang pejuang klan, pergi ke kota raja keluarga iblis di Gunung Dewa Iblis, bukankah itu mencari kematian? Terlebih lagi, seberapa jauh tempat ini dari kota naga gunung tandus? Bagaimana aku bisa pergi ke kota naga gunung tandus karena ada begitu banyak orang kuat klan iblis di sana? Gagak meringkuk mulutnya dan berkata, kamu adalah seorang pejuang ras manusia, tentu saja tidak bisa pergi ke kota naga klan iblis, tetapi jika kamu adalah klan iblis, tidak bisakah kamu masuk? Lin Bai menatap aneh ke arah Gagak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Gagak itu menatap Lin Bai dan memiliki senyum muram di wajahnya. Senyum itu membuat Lin Bai gemetar dan berpikir bahwa Gagak itu memiliki niat buruk.